Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya telah hadir dalam perkuliahan kali ini sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah kita sepakati bersama-sama pada awal kuliah. Maka hari ini kita akan mempelajari bersama-sama apa yang dimaksud dengan analog to digital converter, atau kalau kita orang instrumentasi ya, fisika instrumentasi, kita sebut sebagai ADC, analog to digital converter. Untuk mempermudah segala prosesnya, maka lebih baik kita awali dengan doa ya, seperti yang sudah biasa kita laksanakan. Maka berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Untuk perkuliahan minggu ini kita akan melaksanakan sebuah project besar. Mengapa kita membutuhkan sebuah project? Jika saudara ingat, saudara sadari bahwasannya perkuliahan kita di bidang instrumentasi tentu sangat erat kaitannya dengan project, terlepas dari keberadaan case maupun project learning. Setelah ini akan kita sampaikan pendahuluan pengantar menggunakan media slideshow PowerPoint yang dilanjutkan dengan pemetaan seberapa penanganan saudara dalam hal komponen elektronika yang bisa mendukung ADC. Selanjutnya kita akan membahas detail penggunaan ADC dalam sebuah rangkaian sederhana dan implementasinya menjadi sebuah project. Untuk membantu pelaksanaannya, kita juga akan memberikan media lain yang berupa datasheet. Seperti saudara ketahui bahwasanya setiap sensor ataupun setiap IC itu pasti memiliki yang namanya datasheet yang akan membantu kita dalam perkuliahan kali ini. Oke, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Signal transmission atau transmisi sinyal itu ada dua, ada DC, ada DAC, yang semuanya dikontrol. Coba digambar sedikit. Kemudian silakan dibuka di HP-nya masing-masing. Ada apa yang muncul tuh? Silakan diisi waktunya 1 menit. Ini harus full Pak. Boleh 1 kata, 2 kata, 3 kata. Muncul semua. Oke. Kalau HP-nya kecil bisa pakai LCD. Kita lihat hasilnya. Hanya 1. Saya coba buat kakak. Nih, Alifar. Baik, Alifar Kanaya. Ternyata dari 12 orang, persepsinya masih 1. Yang 11 kemana? Kita lanjut yang kedua. Hanya intermezzo aja. Transmitter itu adalah siapa? Dia adalah petugas yang berfungsi untuk mengirimkan atau menerima. Transmitter sesuai namanya, dia hanya bisa mengirim ataupun menerima sesuatu yang bersifat elektrik dengan level yang rendah. Kemudian setelah diterima, dia bertugas untuk mengirimkan. Kemudian silakan diamati lagi LCD-nya. Hati-hati ada waktunya. Silakan di-allow mikrofonnya. Kalau ada peringatan notification, halo. Halo.
atau pendapat atau asumsi saudari terkait kualitas transmisi sinyal analog. Waktunya masih panjang, sepanjang jawabannya bisa diuraikan saudara. Gunakan kreativitinya, waktunya 600 detik. Bagaimana menurut saudara? Jadi pause nggak Pak atau dulu? Nggak bisa satu kali. Contohnya kalau kita nonton TV pakai TV analog, angkanya panjang, harus kedua gambarnya bagaimana? Kita lanjutkan. Transmisi analog itu contohnya adalah seperti ini ya. Kalau ibarat kata implementasi medis, ini adalah gambar dari transmisi analog. Yang terakhir, tinggal dipilih aja. Manakah elemen sistem yang memiliki transmisi? Tinggal diklik. Ada yang warnanya hijau, ada yang abu-abu, ada yang hitam, ada yang putih. Sudah? Pilih dari 1 orang per 12 sekarang menjadi 8 orang per 13. Artinya sudah ada kemajuan dalam menerima perkuliahan satu ini. Pemimpinnya adalah Mr. Bayu Satya. Analog to digital converter merupakan sebuah perangkat mesin device yang berfungsi untuk mengubah sinyal dengan input analog menjadi sinyal dengan kode-kode digital, yaitu mengubah sinyal yang bersifat kontinu, analog bersifat kontinu, menjadi sinyal-sinyal yang bersifat listrik. ADC banyak kita temui pada perangkat-perangkat saat ini, misalkan di sebuah perangkat yang memiliki sensor suhu, microwave, microwave, di oven. Kemudian ada sensor cahaya yang misalkan kita masuk kamar mandi, nanti yang menyala sendiri. Kemudian ada lagi yang menggunakan sensor aliran seperti pada pom bensin ya, saudara-saudara ya. Nah, yang perlu dan penting diingat rekan-rekan mahasiswa semuanya, bahwasannya ADC itu memiliki 2 faktor yang paling utama yang harus ditinjau satu persatu. Yang pertama adalah absorpsi, dan yang kedua adalah sampling rate atau kecepatan sampling. Perhatikan gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Kanan ini adalah gambar dari sinyal analog, namun mereka memiliki perbedaan di dalam hal istilah duplik. Apa sih duplik? Untuk mempermudah, maka duplik ini kita berikan tanda panah, tanda tangan. Artinya apa? Sinyal yang harusnya berbentuk sinusoida, kemudian kita duplik ini. Duplikan 1 bertemu dengan duplikan 2 menghasilkan sebuah garis lurus, kemudian turun ke duplikan ketiga. Nah, inilah yang dimaksud dengan sinyal berbentuk diskrit yang tidak kontinu, hasil dari penggunaan sampling rate.
Maka dapat kita perhatikan gambar yang sebelah kanan memiliki pola yang kurang teratur, banyak keanehan, dan tidak menyesuaikan sinyal yang asli. Kalau kita pahami, ADC secara sederhana merupakan sebuah alat yang mampu merubah keluaran sinyal dari yang sifatnya analog menjadi digital. Misalkan proyek-proyek yang telah dikembangkan oleh teman-teman kita, ini adalah contoh dari sensor analog pendeteksi apa ini kan? CO2 MG811. Ada lagi yang dikasih warna hijau ini apa ini Mas? Media Sensor apa? Semua sensor gas yang berbau analog pasti memerlukan ADC biar bisa bekerja. Kenapa mereka memerlukan ADC? Contoh kasusnya seperti ini Mbak Mas, bahwasanya sinyal ADC, sinyal analog tentunya adalah transversal atau sinusoidal. Atau saya dalam kaitannya adalah sinusoidal. Dan sifat dari gelombang ini adalah tidak bisa berhenti atau continue selama-lamanya. Lantas bagaimana biar gelombangnya berhenti? Maka kita harus mencuplik. Tanda cuplikannya adalah sesuatu yang bergaris tanda panah. Ada yang gambar kiri, ada yang gambar kanan. Bedanya di mana? Jumlah panahnya. Jumlah panah ini disebut sebagai resolution. Misalkan ada contoh kasus nih, si A memiliki ADC 8 bit, maka waktunya berapa bit? Ya 8 bit. Menurut aturan sistem bilangan, 8 bit memiliki bilangan nilai sejumlah berapa? 2 pangkat 8 atau 255. Jika kita ditanya, kenapa nilainya tidak 256? Karena bilangannya dimulai dari angka 0. Yang satunya ADC 12 bit, outputnya akan bernilai 4090. Nah, manakah yang nilainya paling bagus, 8 bit atau 12 bit? Ya, 12. Jadi kalau nanti saudara itu sakit semester 8, jangan sampai salah memilih ADC. Pilihlah ADC yang resolusinya besar. Kalau saudara memakai Arduino misalkan, berapa bit ADC-nya? 10. Jadi lebih bagus daripada 8, namun dia hanya punya 10. Apa alternatif yang harus saudara lakukan? Banyak cara. Kita bisa menggunakan pembagian atau prescaler seperti yang tertera di sini, atau juga bisa dengan cara peningkatan menggunakan IC eksternal atau ADC eksternal. Ini adalah contoh dari IC eksternal. Yang ini adalah ADC eksternal, yang namanya adalah 0808. Ada pula yang 0404. Ini yang arah modern, namanya ADS 1115 dengan performa 16 bit. Bayangkan 2 pangkatnya 16, beda dengan yang 8 bit. Kemudian kalau kita ingin menggunakan ADC ini, kenapa dan kapan kita perlu menggunakan ADC? Jawabannya adalah saat kita menggunakan sensor analog. Contohnya yang ini dari seperti ini contohnya. Sensor-sensor lain apa? Banyak. Ada sensor gas, sensor suhu, dan seterusnya. Kita akan coba mengerjakan sebuah proyek mini. Di antara gambar berikut, ada sekian puluh sensor yang bisa saudara pilih untuk mengembangkan sebuah proyek mini. Mohon maaf, agak di bawah gambarnya.
ABC angka yang bersifat 10 bit jika menggunakan Arduino. Artinya 2 pangkat 10 yang nilainya adalah 1024, yaitu 0 sampai dengan 1023. Pelajari datasinya, kemudian buatlah persamaan rasio terhadap konsentrasi gas yang ada pada tambah. Adalah contoh misalnya ini sensor analog angka 100 ini menunjukkan hasilnya seperti ini. Pelajari datasheet, kemudian buatlah persamaan. Contohnya bagaimana? Pilih gas target, misalkan memilih NH4 atau NH4. Setelah memilih NH4, ambil setidaknya 5 titik. Kemudian plot dalam Excel, temukan R kuadrat atau determinasi yang terkait bersama persamaan. Apa persamaan digunakan? Ya, awas, ini 10 sampai dengan 100 20. Berapakah nilai dari Y? 3 sampai 2. Katakan nilainya adalah 1,9. Berapa hasilnya tadi? 20. Lakukan ini sampai dengan minimal 5. Sampai dengan 5. Kemudian plot hasilnya di Microsoft Excel. Apakah gunanya datasheet ini? Ini namanya adalah proses kalibrasi. Tanpa ini saudara tidak bisa langsung mempraktekkan. Kita kasih contoh satu. Berapa titiknya tadi, Pak? 5 titik. 5 titik. Berapa mati? Apa? Ada lagi. Ya, semoga kita bisa berbahasa asing lain. Bahasa Jepang. Dapat didetekan 1x 1y berapa x untuk yang warnanya pink purple. X-nya 3. X-nya 3. Y-nya? Y-nya 20. 20. Oh iya, balik. Berapa X-nya? X-nya 20. Y-nya 3. Berapa? 1,9. Apanya itu? Y-nya. Satu lagi. 30. 30. Y-nya 1,1. Lalu 40. 40. 1,4. Terakhir ya, terakhir. 50. Terakhir lagi. 60. Ini adalah data yang harus dipertanggungjawabkan jika misalkan ini adalah skripsi. Dan pemilihan ini menentukan kalibrasi. Kita plot dengan cara bagaimana? Pilih grafik berbentuk scatter. Ini ya scatter. Terus kalau kita sudah memilihnya, bagus. Apa yang dilakukan nanti petunjuknya? Membuat trend line. Untuk membuat trend line ini tidak boleh asal. Kira-kira ini garisnya apa, warna pink ini apakah dia koordinatnya kuadratik, linear? Linear.
Kalau memang dia dari kodratnya linear, klik kanan titiknya, add trend line, pilih linear. Kemudian tentukan display. Ternyata asal pilih seperti tadi hasilnya bagus. Gimana bagusnya? Terlihat dari nilai R kuadrat yang belakang kelihatan. Buatlah kalau mau skripsi itu seperti ini. Jadi persamaan apa yang kalian masukkan di kodrat dulunya, persamaannya adalah ini. Apa itu nilai 0,022x? Dia adalah nilai ADC yang merupakan sumbu dari Y. Y di sini akan berubah menjadi X di sini, Y akan berubah menjadi PPN. Apakah butuh ADC? Butuh. Bayangkan jika kita cuma punya sensor warnanya analog, maka hasilnya adalah angka tak berguna mulai dari 0 sampai dengan 1023. Kalau kita punya kurva seperti ini, 0 sampai 1023 akan berubah menjadi PPN. Itu ada yang mau ditanyakan? Teman. Kemudian untuk proyeknya, silakan dikerjakan dan dikumpulkan sebelum UAS dalam bentuk laporan. Kemudian kelompok yang dibagi seperti biasa kemarin perjanjiannya, kelompoknya Mbak itu sama siapa? ADC. Dapat apa? Sama Nanda, sama dia dapat yang ADC. Kemudian yang satunya ya sama siapa aja? Umar sama Lulu. Umar nggak masuk ya? Yang terakhir Umar sama siapa? Bayu Setiawan. Bayu ada. Sip. Udah ya. Kemudian kita kasih penutup. Silakan dibaca kata-kata kalau saya ucapkan ketika menemui mahasiswa muda-muda. Menurut hukum fisika, W sama dengan F kali S. Ada gaya, ada perpindahan, maka muncul usaha. Kalau Mbak mau usaha lulus, berarti harus punya gaya untuk mengerjakan dan juga berpindah-pindah. Banyak gaya, tidak ada perpindahan, namanya tidak usaha. Banyak action, banyak pindah, tapi nggak punya gaya juga bukan usaha. Itu ya. Terima kasih buat kehadirannya. Kita tutup dengan acara perpisahan. Ketemu lagi waktu UAS. Selamat sore. Silakan pulang capek. Proyek yang mana ini? Nggak boleh katanya boleh proyeknya ke kita semua. Berarti tanya ke Bapak. Untuk proyeknya mana? Kau nanya tentang Dua ya. Sama soalnya kasihan. Aku tahu dulu kan di sini. Kalau di sana aku, dia besok. Tapi di lokal kan di sini. Iya. Di sini ya nggak apa-apa tapi tak kunci. Banyak ada. Emang ada rumah semua. Sini aja dua. Kan kau dulu. Jangan cari cepet. Masuk Sabila, Nanda, Halo. Anggi, Alia. Lagi. Halo.